Nah, berapa penting sih sebenarnya peran digital campaign nih buat ngangkat lagi permainan tradisional nih? Iya penting banget karena kan anak sekarang pegangannya udah handphone ya, intervensinya dari handphone juga. Betul. Gitu. Tapi menampilkan misalnya anak lagi main congklak, lagi teriak-teriak, lagi main lompat karet dan sebagainya, itu salah satunya kita pengen biar anak-anak juga ngelihat oh ada mainan yang lain gitu, ada mainan ini. Jadi yang mereka rata-rata belum pernah tahu dan menginspirasi juga semoga orang tua yang ngelihat oh iya ya kenapa nggak kenalin ini aja gitu, banyak permainan bahkan bisa dibuat sendiri di rumah gitu. Punya kenangan paling seru apa nih di antara semua permainan ini nih? Karet sama congklak gitu. Karet jadi dulu sama diajarinnya congklak. itu dulu. Terus di sekolah dulu masih bisa yang bawa mainan itu ke sekolah, jam istirahat main bareng sama teman-teman gitu. Jadi yang pertama kali dikenalin emang congklak. Terus akhirnya riset lagi, ketemu pengrajin lagi, belajar lagi. Oh ternyata Indonesia punya lebih dari 2.600 jenis permainan tradisional. 2.600 itu seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia dengan penyebutan yang berbeda, cara main yang berbeda, ya kan? Ada yang pakai lagu, nggak pakai alat, ada yang pakai alat. Jadi banyak banget gitu. Jadi harusnya anak Indonesia nggak kekurangan mainan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budaya, selamat datang lagi di podcast Budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna soal hal-hal yang sering kita anggap sepele, padahal nyimpen nilai-nilai budaya yang luar biasa. Nah kali ini nih, kita mau ngomongin sesuatu yang mungkin udah jarang kita lihat di jalanan. Suara anak-anak yang ketawa sambil main di luar rumah. Dulu mah tiap sore tuh kita sering denger, bahkan kita yang ngelakuin. Tapi sekarang suara itu sudah mulai redup karena anak-anak lebih sering duduk manis di rumah dengan gadgetnya masing-masing. Nah itu perlu kita bahas nih, karena kali ini kita ada pembahasan soal gimana permainan-permainan zaman dulu bisa asik lagi kita mainin. Kita buka pakai pantun. Pagi cerah main karet gelang. Cakep. Siang bolong main bekel di halaman. Artinya. Budaya Betawi jangan sampai hilang karena dari mainan lahir kebersamaan. Oi. Nah hari ini kita mau balik lagi ke zaman dulu nih. Kita nostalgia, akar budaya permainan tradisional. Utamanya permainan-permainan masyarakat Betawi yang bukan cuma hiburan tapi juga bagian dari karakter dan kebersamaan masyarakat kita. Dan saya seneng banget karena ada sosok yang keren banget dari gerakan TGR Campaign, tradisi gym rakyat. Soy, dari namanya udah catchy banget nih. Tradisi gym rakyat. Nah, kita mau ngasih tahu kalau TGR Campaign ini nih dari dulu udah konsisten banget ngajak-ngajak anak-anak kita main lagi di tanah, di luar rumah, bukan natap layar gadget. Nah, kita udah kedatangan Mbak Agnina Wahdini. Mbak Nina kita panggilnya ya? Iya. Apa kabar Mbak Nina? Sehat, baik, semangat. Excellent. Kayak pembukaan MLM ya kalau excellent ya. Excellent. Mantap, luar biasa gitu ya. Iya, MLM permainan tradisional. MLM permainan tradisional. Karena Mbak Nina datang nggak sendiri tapi dia bawa teman-teman ini Masya Allah. Gue ngeliatin ini gue kayak flashback, kayak nostalgia, kayak homesick. Cailah homesick gitu. Ingat masa kecil kita dulu ini, barang-barang ini nemenin gua setiap pulang sekolah, ya. Setiap kita main di luar rumah, setiap kita diusir mak kita gara-gara sering ngabisin nasi. Main sono keluar gitu kan ya. Kita mainnya sama barang-barang ini nih. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kita mau ngasih tahu kalau Jakarta itu bukan cuma tentang gedung tinggi dan lalu lintas yang padat, tapi juga tentang tawa anak-anak yang dulu pernah ada. Jadi irama sore di kampung-kampungnya. Lewat permainan tradisional kita belajar tentang sportivitas, kerjasama, dan juga kejujuran. Nilai yang mungkin mulai luntur di era serba digital ini. Tapi masih ada nih orang-orang yang berjuang buat ngidupin lagi semangat itu. Salah satunya dari TGR Campaign, sebuah gerakan sosial yang ngajak anak-anak dan keluarga buat main bareng, belajar bareng, dan ngerasain lagi serunya permainan tradisional. Nih, kalau main ini suasana hati kudu cerah. Kayak baju yang gua pakai nih, selalu cerah. Ini kostum by Sandar Sakti.
langsung aja disikat buat acara-acara keren loh. Nah, Mbak Nina, Iya bang. bawa apa aja nih? Oh banyak banget nih. Ini kalau kita jelasin atu-atu sampai subuh nih. Itu dia. Tapi ini buat ngetes pengetahuan gue nih, ini gasing, bener. Bener. Cuman gue baru lihat nih yang segede gini nih. Buset, dia gede banget ini. Hah? Buat nyambit maling mah roboh langsung. Iya makanya. Iya kan? Gede banget ini. Ini yang bunyi bukan? Enggak yang bukan. Kalau yang bunyi yang pakai bambu. Yang bunyi yang pakai bambu, yang bolong ininya. Iya. Itu bunyi. Ada koangannya istilahnya ini. Ini congklak. Betul. Nih, congklak. Tuh, nih baru tadi gue bilang, nih congklak bijinya nih kalau hilang satu repot gitu. Kadang kita ganti sama batu kerikil seadanya aja. Iya benar. Ini ada congklak, terus ada gundu. Nih, kelereng bisa disebut juga gundu. Macam-macam nih motifnya. Cuman ini satu motif dulu, ada yang susu, Iya. ada yang planet mahal tuh ya. Yang susu, yang planet mahal tuh. Ini ada ini. Ini yang punya pacar 5 langkah dari rumah. Pacar gue memang dekat 5 langkah dari rumah. Tak perlu kirim surat, SMS juga nggak usah. Ini inspirasinya dari sini nih. Bener. Karena dia kontek-kontekannya, telepon-teleponnya pakai ini nih. Istilahnya telepon kaleng ya. Ini dari kaleng susu ya. Iya. Jadi diikat benang, kita ngomong di sini, yang di sono denger apa yang kita omongin. Ada juga bekel. Ada bola Ini bekel. bola bekel nih. Ini adalah pintu masuk cowok-cowok buat PDKT sama cewek yang dia suka. Gitu ternyata ya bang. Gitu ya. Iya kan? Aduh. Ikut main bekel. Pengalaman banget ya bang. Udah ketebak tuh cara gua tuh ya. Iya. Biasanya kalau cewek-cewek cakep kampung kita main bekel, kita juga kudu bisa main bekel. Tahu banget lagi modus-modusnya. No, itu apa namanya gitu? Gue lupa namanya. Egrang batok, tapi gue tahu cara mainnya tuh. Iya, diinjak kayak pakai sendal. Iya, diinjak ada talinya tuh. Nah, yang paling ujung ini Damdas atau catur Jawa. Catur Jawa. Atau yang lebih simpelnya garisnya tuh nggak cuma nggak seribet itu ya, ada yang cuma nyilang gitu doang. Iya, ada balap jajar. Balap jajar. Iya. Biasanya kita mainnya tuh kalau nggak pakai yang gitu tuh biji congklak, bisa juga pakai biji karet. Iya, oi. Aduh biji karet juga ada mainannya. Biji karet itu permainan paling ekstrim zaman kita dulu tuh. Karena saban main itu tangan kita pulang bengkak. Oh. Karena ada yang suka curang. Oh gitu. Biji karetnya diisi semen. Kosong. Masuk deh tuh. Iya kan? Jadi kan nggak bisa dipecahin gitu, udah diisi Curang, bukan curang lagi semen. tuh. Dibolongin diisi semen sama dia, pantas menang mulu. Nah. Mbak Nina ini seru banget, asli ini seru banget kita ngomongin permainan tradisional. Gue ngerasa flashback tadi nyeritain apa yang pernah kita mainin dulu aja, segitu serunya nih. Nah pertama-tama nih kalau ngomongin permainan tradisional terutama Betawi nih, kita tadi langsung flashback, nostalgia, kangen masa kecil, inget temen kecil kita dulu yang sekarang mungkin udah merantau kemana, udah misah, masing-masing udah punya rumah tangga masing-masing ya kan. Nah awal mula tergerak untuk melestariin lagi nih mainan, bagaimana itu? Awalnya tugas kampus bang, tapi Tugas kampus. keterusan. Jurusan Public Relations, dulu komunikasi. Okay. Jadi suruh bikin kampanye sosial tentang gimana sih melestarikan budaya Indonesia, terserah tentang apa aja. Nah waktu itu akhirnya almarhum bapakku usul, gimana kalau permainan tradisional aja. Kayaknya nggak pernah dimainin lagi tuh waktu itu, 2016 waktu itu mulainya bang. 2016 kayaknya anak-anak sering bolos sekolah pergi ke warnet. Kayak gitu. Oh bener warnet tuh ya, tempat nongkrong, bener. Ke warnet. Terus gimana sih, dan setelah cari-cari lagi ternyata WHO juga bilang ada gaming disorder gitu, penyakit yang karena kecanduan bermain game keterusan. Terus Betul. apa sih yang bisa menggantikan game itu yang menarik banget buat anak-anak? Ya diganti game lagi, tapi gamenya tradisional, yang melibatkan banyak interaksi dengan orang lain, terus teman-teman. Akhirnya jadilah sampai sekarang melestarikan permainan tradisional. Iya, berarti riset ya apa yang pernah dimainin zaman kecil dulu, utamanya bapak ya. Iya, tapi awalnya juga dari memori masa kecil kan, dulu main apa gitu. Iya, terus lama-lama kenalan lagi sama pengrajin-pengrajin dan sebagainya, ngumpulin juga, bikin juga gitu. Nah slogannya aja udah menarik banget nih, lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Inspirasinya dari itu ya? Iya, karena anak-anak luarnya udah kemana-mana tuh, jadi nggak bener. Ya itu keluarnya juga udah ke warnet, kemana gitu. Iya. Sekalinya di rumah, ini screen time, makanya itu. Bini gue juga tuh. Iya, screen time-nya banyak banget, makanya. Kayak diajak main congklak abis ini ya bang ya. Jangan nama gue lah ngasih PR lagi main sama gue. Ntar dia nggak mau kalah. Iya makanya itu
biar lebih sabar bang. Dia menang mulu. Iya. Entah kalau main sama gue dia gak mau kalah tuh. Tapi itu nggak main-main ya, itu berdasarkan data dari tadi WHO ya. Iya. Ya, kalau Gaming emang disorder. bener-bener generasi zaman sekarang nih, generasi Gen Z, generasi Alpha gitu, emang udah lupa sama yang namanya mainan begini. Padahal mainan ini tuh semuanya melatih ya motorik, ya kan, sensor kognitif segala macam Iya, gitu ya. banyak manfaatnya juga buat anak. Ini gue inget banget nih teman-teman kalau main congklak nih ya kan. Ini waduh permainan istilahnya ngisi waktu nunggu maghrib. Betul. Nah buat anak-anak yang mungkin sekarang tumbuhnya sama gadget nih, gimana cara bikin tertarik? Tadi kan ya mungkin kalau lu kan karena tugas kampus, jadi akhirnya ngulik soalnya. Nah anak-anak sekarang nih yang emang udah terlanjur gadget, pintu masuknya gimana ngenalin ini? Dicontohin. Contohin. Iya, jadi kita asik sendiri dulu main si permainan tradisional, anak-anak dengan sendirinya tanpa harus paksa-paksa mau sendiri main. Dulu aku pikir juga awalnya, oh mungkin susah kali ya anak-anaknya udah terlalu gadget addicted gitu. Terus gimana caranya mereka mau main kayak gini. Ternyata ketika ada yang nyontohin, ada temen mainnya akhirnya jadi mau. Begitu dilihat seru, Iya, ketawa-tawa, langsung mau ikut sendiri, iya. awalnya cuma ngeliatin tuh gini. Gengsi-gengsi. ngeliatin lah. Iya, Nanya lama-lama. itu apa? Iya. Baru begitu udah lihat ketertarikan ajak Iya, main. diajak gitu. Dan kita emang nggak pernah maksa. Kalau nggak mau main nggak apa-apa. Tapi ntar udah ngelihat keseruan main sendiri Nah kan. dari semua permainan ini mana yang pintu masuknya kayaknya paling gampang nih untuk ngasih tahu keseruannya? Gasing. Karena iya kan seru tuh kayaknya banyak Oh anak gerakan laki juga. bener sih seru. Mainan Betawi juga wagung, nasinya nasi nasi jagung, jagung, lalapnya lalap kangkung itu. Iya, ular mau naga panjangnya. Sebenarnya ular naga panjangnya. Iya. Lama-lama tiba-tiba yang tadi nggak mau ikut main jadi ikutan jadi ularnya juga Iya, iya, masuk. iya. Ya udah, seru jadinya. Seru. Itu ya intinya jangan cuman ngelarang. Nah ini bener nih untuk gue sering banget tuh ngelihat postingan-postingan ilmu parenting tuh istilahnya kalau jangan cuman ngelarang anak untuk nggak main gadget, tapi ketika dilarang kasih substitusinya. Iya, harus ada itu. Jangan dilarang dia nggak ada substitusinya jadi bengong doang kan ya kan, kasih nih alatnya. Iya, kadang juga kalau misalnya digeletakin aja permainan kayak gini, anak juga mungkin belum tertarik. Yang tertarik juga ditambah permainannya, ditambah interaksinya, kakak-kakaknya atau mungkin orang tuanya ikutan Iya, main bener, juga bener, gitu. bener. Nah, buat anak-anak sekarang nih mungkin yang tumbuhnya sama gadget nih nggak tahu, bahkan asing di telinga tuh namanya enggrang, congklak, dampu, takadal dulu Iya, tuh, terus pestol-pestolan pakai kedong Peletokan. pisang, terus peletokan yang pakai bambu, perahu klotok, tuh asing banget. Ya. Padahal itu jadi kebanggaan kita anak kampung di generasi 80, 90-an tuh ya. Iya, benar. Dan konsepnya itu selalu main di luar ya. Iya, bareng sama teman-teman. Bareng sama teman-teman. Jadi istilahnya kita jadi punya ilmu bersosialisasi juga, nggak jadi orang yang introvert juga. Iya nggak sih? Benar. Dan menurut nih setuju nggak kalau mainan kayak gini nih bisa jadi cara untuk istilahnya menghilangkan bullying? Oh, setuju. Setuju ya? Bahkan kami juga ada modifikasi permainan ular tangga, tapi yang besar, tapi ada pesan-pesan anti bullyingnya juga. Jadi sebenarnya edukasinya itu bisa disampaikan pada saat kakak-kakak atau teman-teman mendampingi anak-anaknya lagi bermain kayak gitu. Jadi ya seru. Iya. Ketika pun di lapangan lagi main ada anak yang ngebully kan bisa langsung kita nasihatin yang baik-baik. Betul. Seperti itu. Dan kadang kan bully juga terjadi karena nggak kenal kan, nggak sering main bareng. Iya, Nah, bener. begitu mereka main bareng kan terjadi keakraban, jadi udah sohib aja Iya. gitu, udah konco kental istilahnya. Iya, ya. home pimpa langsung nggak bakalan rebutan lagi. Aku yang duluan gini, udah. Itu ngajarin terima aja udah. sportivitas ya. Adil nggak adil, Iya. pokoknya itu terima jadi tuh home pimpa. Iya, ya kan? Iya benar. Nggak perlu rebut-rebutan. Ya udah Home gambreng pimpa, udah. suwi. Iya. Nah, Mbak Nina, ini permainan tradisional Betawi kan nih punya nilai budaya pastinya, nggak cuma asal main tapi ada pelajaran di dalamnya. Misalkan kayak wak-wakgung, caca gulali, atau istilahnya panggal ya. Nah, menurut Mbak ini nilai apa yang paling penting diwariskan dari permainan-permainan yang tadi gue sebut? Kalau panggal atau gasing, filosofinya misalnya gasing akan terlihat indah jika dia terus bergerak. Yang diajarkan kepada anak-anak, ya kita harus rajin belajar, kita harus tetap bersemangat. Sampai kapan? Ya sampai kalau gasingnya mati, ya sampai kita menutup mata kayak gitu. Jadi Keren. dari perjalanan hidup kayak misalnya
dampu bulan atau engklek itu ngajarin juga kayak perjalanan hidup di dunia ini kan kita lompat susah payah 1 kaki 2 kaki jatuh belajar keseimbangan bangkit lagi udah gitu kita menjangkau ke nomor 8 dulu terus kita jongkok baru kita boleh ngambil yang di setengah lingkarannya itu kan itu kayak perjalanan dari hidup kita mencapai surganya itu si lingkaran kecilnya itu. Taplak istilahnya taplak. Kalau yang nggak asing dengan kata dampu tuh taplak biasanya kita pakai pecahan plafon. Iya. Iya guys. Pecahan genteng. Nah iya pecahan plafon. Nah kita nyarinya biasanya yang udah buluk banget tuh. Karena kalau udah buluk banget kita lempar. Iya enak ya. Iya benar. Langsung berhenti. Iya itu perjalanannya sabar ya. Jadi setiap langkah kehidupan tuh ada prosesnya. Proses gagal ada ya kan. Setiap tingkatannya, setiap levelnya kita lalui sampai nyampe puncak tujuan. Iya. Ih seru banget tahu itu mainan itu bener-bener. Gasing harus terus bergerak. Jangan pasif. Harus terus berputar. Iya. Nah, jangan pasif. Jangan bengong, jangan kebanyakan bengong lu ntar kesurupan. Harus bisa adaptasi juga karena gasing itu kan biasanya dilawan dengan gasing yang lain kan. Gimana kita tetap bisa terus bertahan gitu loh. Dia goncangan-goncangan tadi. Karena yang namanya hidup ada yang namanya kompetisi. Iya. Gimana mental kita kuat tuh. Nih belajar dari gasing nih. Iya. Asik banget ya. Asik. TGR itu ini gak sih open collab sama sekolah-sekolah gak sih? Kampus-kampus gitu. Ke siapa saja mau bekerja sama. Jadi mulai dari anak preschool kan sekarang juga udah dimasukin sekolah. Gue pernah preschool anak gue kan ya SD mau masuk SD tahun depan terus yang pertama 2 tahun nih udah mau preschool emang rata-rata di lapangan main aja kan bang nggak terlalu kayak belajar main aja gitu yang menyesuaikan usia mereka ya kalau kecil-kecil paling lompat-lompat dampu tali, lompat tali terus dampu juga nggak full cara mainnya yang penting dia lompat tahu 1 kaki 2 kaki gitu terus sampai ke mahasiswa juga ikut main lansia juga kita ajak main semuanya diajak main deh pokoknya bang. Jadi open kolaborasi ya. Cek aja Instagramnya apa nih Instagram TGR Campaign. TGR Campaign ya. Cek aja tuh buat yang punya anak balita yang pengen ngenalin permainan-permainan zaman dulu nih sambil ngelatih apa ya istilahnya preschool ya itu. Ya. Bisa preschool sampai siapapun bisa ikutan main. Bahkan kami juga digerakannya full sama relawan. Relawannya juga rata-rata mahasiswa, ada yang masih bekerja dan sebagainya. Udah kita bareng-bareng ngelestariin permainan tradisional gitu. Bapak ibunya boleh ikut main gak kalau boleh. Kalau nganterin anaknya? Boleh dong. Malah itu yang diharapkan sebenarnya. Ikutan main sama anaknya dan emang biasanya kegiatan-kegiatan emang yang parenting maunya orang tuanya nemenin anaknya main gitu. Iya, takutnya ntar kalau orang tua ketemu orang tua lain terlalu kompetitif. Lomba sendiri aja deh bang. Iya bang. Gitu kan. Anak-anaknya happy main orang tuanya. Gua harus menang gua. Kompetitif sendiri ya. Seru juga tapi ya bikin lomba orang tua nih. Tapi seru tahu iya kan. Kita main bekel. Kalau dulu gue main bekel tuh nih gue pakai bola golep. Waduh. Iya bener itu karena bunyinya aja lebih satisfying orang bilang. Ya tapi bolanya nggak beli tetap mungutin di driving range. Aduh. Yang nyempil di pagar gitu mungutin. Tapi emang bener sih bang kayak bisa diganti apa aja yang penting bekel gitu. Iya yang penting mantul. Iya mantul terus ngambil sesuatu di ininya. Kasih lihat itunya dong, kasih lihat biji bekelnya. Aduh ini nostalgia banget tuh. Nih. Ini gue lupa level-levelnya nih kalau nggak salah pertama kan bebas kan. Bebas. Ambil aja kan 1 sampai 6. Sampai terus 2, terus 3 terus sampai 6. Nah, terus naik ke level berikutnya apa namanya ngaspel. Pit dulu. Pit dulu. Pit tuh. Yang kayak balik. Ini. Yang gini. Iya, diginiin. Oh, dari rebah diginiin dulu. Iya, kadang kalau misalnya ya kan kita lempar masih berantakan. Udah gitu nanti kita bikin jadi posisi pit dulu kayak gini. Yang lebih cekung. Nanti kan yang cembung itu nanti untuk yang berikutnya, levelnya rock. Iya. Oke. Pit dulu sampai 6 lagi tuh. Pokoknya semua dijejer-jejerin dulu. Iya. Seru banget ini. Dan ini susah teman-teman. Tadi susah. Makanya segitu banget PDKT sama cewek yang susah. Masuk. Tapi seru tahu bener dah lu cobain dan nih main-mainan kayak gini. Sumpah. Ini apa namanya ya itu tadi pintu masuk keakraban, pintu masuk anti bullying ya, pintu masuk kita punya teman banyak di luaran gitu ya. Kan kalau orang punya banyak teman kan banyak rezeki buka tali silaturahmi. Ya kan rata-rata main ini kan nggak sendiri. Kalau lu main gadget kan sendiri di pojokan. Iya.
Tiduran, kagak gerak otot, ya kan? Karena sedih banget kalau dengar anak-anak zaman sekarang pada kena penyakit kronis itu kan karena jarang gerak ya. Dan mereka juga ada beberapa yang harus dirawat intensif gitu ya, karena memang gadgetnya sudah berlebihan gitu. Jadi kami juga ada relawan psikolog yang menangani anak-anak seperti itu juga. Oh bisa juga. Oh ya, siapa saja, Bang David juga bisa. Jadi mereka bilang ada anak yang sampai pokoknya nggak mau makan, nggak mau sekolah, nggak mau ujian, udah terserah, pokoknya mau di rumah, maunya di kamar aja, nggak mau diajak ngapa-ngapain, maunya main gadget aja gitu. Udah orang tua juga sampai kewalahan dan nggak bisa nahan lagi anaknya gitu, sayang sekali. Nah udah banyak nemuin yang kayak gitu dan akhirnya ketika TGR campaign turun tangan nih istilahnya, terus jadi lebih istilahnya lebih aktif lagi tuh anak. Iya, sebenarnya lebih ke diajak main dan bagaimana kondisinya itu kan kalau udah parah memang harus ke profesional juga ya. Jadi kami kan sifatnya mengajak, mencegah gitu ya, preventif supaya anak-anak nggak kecanduan yang berlebihan. Ada opsi lain gitu. Jadi kalau di Jakarta juga kami kerjasama dengan R Petra, ruang publik terpadu ramah anak. Taman-taman ya. Iya, taman. Jadi ya mereka bisa main gitu. Ada pengelolanya, kemudian ada permainan tradisionalnya, kami main bareng di sana. Jadi ya semoga anak-anak di sekitar situ juga terhindar lah dari gadget yang berlebihan. Ih seru banget. Jadi emang bener-bener disiapin ya alatnya sama TGR ya. Ih seru banget nih. Ini susah nih nyari-nyari begini lagi, nyari kaleng susu susah. Banyak sih sekarang, cuman nyari orang yang telaten mau ngebersihin nih kan. Fun fact, aku kerja sama ini kayak martabak, gerobak martabak, Pak jangan dibuang ya Pak ya. Es buah gitu-gitu. Pokoknya tukang teh tarik tuh ya yang suka disusun tinggi. Daripada roboh kita minta. Ya kan? Iya. Mie Bangladesh tuh. Ini susun tinggi banget tuh. Yang kalau kita datang kayaknya pengen nimpuk tuh. Iya. Iya, kita selamatkan. Diselamatin. Daripada dibuang. Iya, masih dibuang. Bener juga, bener. Iya, seru ya. Gitu di Nah, kalau nyari-nyari gundu gini mah masih banyak dong di di online juga masih banyak. Ya kami juga pada akhirnya jadi jualan mainan tradisional karena orang-orang pada nanya kan beli di mana. Gitu. Jadi bisa juga ya beli di TGR ya. Bisa. Kayak ini gundu-gundu gini, bekel gitu, coklat. Iya. Gasing, seru banget, seru. Gue mau beliin anak gue bekel karena anak gue cewek. Cewek dua-duanya bekel, congklak, oke lah nih. Oke nih. Ini telepon-teleponan. Oke nih, nggak pakai pulsa nih teman-teman. Iya, langsung. Nah, TGR campaign ini kan aktif juga di sosial media ya, sering bikin acara seru, sering bikin ke activity ya istilahnya ini. Nah, berapa penting sih sebenarnya peran digital campaign nih buat ngangkat lagi permainan tradisional nih? Iya, penting banget karena kan anak sekarang pegangannya udah handphone ya, intervensinya dari handphone juga. Betul. Gitu. Tapi menampilkan misalnya anak lagi main congklak, lagi teriak-teriak, lagi main lompat karet dan sebagainya, itu salah satunya kita pengen biar anak-anak juga ngelihat ada mainan yang lain gitu, ada mainan ini. Jadi yang mereka rata-rata belum pernah tahu dan menginspirasi juga semoga orang tua yang ngelihat iya ya kenapa nggak kenalin ini aja gitu, banyak permainan bahkan bisa dibuat sendiri di rumah gitu. Oke, akhirnya jadi bisa tips-tips. Tuh ya pintu masuknya lewat saling kirim reels. Iya, nah semoga ya, yang dikirim reels permainan tradisional nih. Ini reelsnya ini ya kan. Seru. Nah pernah nggak sih ngelibatin public figure mungkin pintu masuknya tuh buat ikutan main juga? Ada tapi belum begitu banyak karena ini gerakannya memang gerakan non profit dan kadang juga memang. Ya semoga Bang David bisa menjadi. Mau gue. Ayo deh. Ini mah ya Allah daripada artis main pedal mulu ya kan. Nah tolong Bang suarakan Bang David. Ya bukannya gak boleh pedal. Boleh pedal. Tapi ini kan bisa ditularin ke anak. Kalau pedal kan gak bisa ditularin ke anak. Yang ada lu ninggalin anak mulu. Wah, buat main pedal ya kan. Thank you Bang. Ya itu pesan buat istri saya ya. Colongan nih. Ada bener. Dengan gue ngomong di sini di rumah takut. No, ayo artis-artis daripada kompetisi pedal, poli ya boleh. Tapi sekali-kali nih, ini menarik loh, asli nih menarik banget nih kalau ada kompetisi seleb-seleb mainin permainan tradisional. Ayo Bang, tolong Bang ya. Komika-komika diajak main gini seru kali ya. Boleh seru boleh ya nanti asli. Nah, gua dulu lah, ntar gua ya ibaratnya tadi ngasih contoh dulu ya. Iya, soalnya ya itu keterbatasan kami. Gue dulu jago lo main gundu, sumpah. Jago gue. Hah? Iya, cuman level tertinggi main gundu jago yang begini udah. Nih. Yang begini, ini levelnya udah God nih, udah God. Kalau di setara Messi sama Ronaldo udah. Unbeatable.
Iya, kalau begini nih standar. Standar. Gue masih gini standar. Nih advance. Iya. Nah, yang Ngerti unbeatable. gua. Nah, kalau udah begini nih, aduh. Weh. Hilang 10. Kayak Iya. harus beneran ada lombanya nih Bang ya. Iya, tapi emang rata-rata yang begini yang jago. Oh. Udah. Oh, jadi penasaran nih. Penasaran kan? Iya. Wah, gitu udah. Tuh kalau itu yang udah mainnya begini nih, pergi kantong kosong pulang gendolan. Sultan Iya. kelereng. Iya, kantong udah berat kanan kiri Iya. kantong. Setuju lagi. Toples tuh taruh di kolong tempat tidur koleksinya ya kan. Dipisahin yang warna, yang susu, Wih. yang planet-planet dulu gitu kita istilahnya ngomongin. Ya aduh, bener-bener asik tahu teman-teman kita ngomongin permainan tradisional nih. Banget, Seru. Nah, Mbak Nina nih punya kenangan paling seru apa nih di antara semua permainan ini nih? Karet sama congklak gitu. Karet Jadi dulu sama diajarinnya itu dulu. Terus di sekolah dulu masih bisa yang bawa mainan itu ke sekolah, jam istirahat main bareng sama teman-teman gitu. Jadi yang pertama kali dikenalnya emang congklak. Terus akhirnya riset-riset lagi, ketemu pengrajin lagi, belajar lagi. Oh ternyata Indonesia punya lebih dari 2.600 jenis permainan tradisional. 2.600 itu seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia dengan penyebutan yang berbeda, cara main yang berbeda, ya kan? Ada yang pakai lagu, nggak pakai alat, ada yang pakai alat. Jadi banyak banget gitu. Jadi harusnya anak Indonesia nggak kekurangan mainan. Ih bener, harusnya anak Indonesia nggak kekurangan mainan. Wah itu asik banget buat jadi highlight tuh, ya kan? Seluruh Indonesia 2.000-an permainan itu ya. 2.600 iya. Tepuk-tepuk aja jadi mainan gitu kan. Bercandaan jadi mainan. Aso itu nggak Semua. perlu nyari di Play Store. Oh keren banget. Iya. Nah kan sekarang ya bener tuh dari di sekolahan juga kan dari ketimbang orang anak sekolah bawa HP, mending bawa begini-beginian dan jangan dilarang ya. Iya. Mending waktu istirahatnya dipakai buat main Iya, beginian. selama waktunya bijak juga. Iya, Nggak tapi pas ya lagi waktu belajar. istirahat Iya. gitu ya kan. Main karet kan Iya, bisa bener. di lapangan. Masuk ke pelajaran olahraga juga bisa, ada gobak sodor, bentengan. Iya, karet kan juga gym itu maksudnya kan atletik Woi, gitu. iya kan? bener. Sampai Mulai dari yang koprol. pendek, koprol segala macam. Gua nggak bisa koprol. Nggak bisa. Ya nggak apa-apa Bang, jangan dipaksa ya Bang ya. Maaf ya saya. Ya maaf banget. Nah. Cupu saya nggak bisa sampai koprol. Saya. Nggak apa-apa, yang penting tadi bisa kelerengnya gitu. Kelereng bisa, Iya. jago. Tapi kalau karet nggak bisa sampai koprol. Iya. Merdeka Bang gimana Bang? Apalagi merdeka di sini. Iya, ada orang yang main karet nih. Ambil ancang-ancangnya jauh banget. Oh, aduh. Main di Ciputat, dia ancang-ancang sampai Parung. Ampun. Temennya kagak sampai. Gak nyampe-nyampe, udah tinggal aja. Halo seru banget Sobat Budaya. Udah buruan sikat nih ke cek Instagramnya TGR Campaign. Cari semua nih main-mainan nostalgic nih ya. Iya. Lu beli buat anak lu atau lu mainin sendiri. Ya itu tadi ya buat anak mungkin teman-teman yang punya generasi milenial kayak gue nih yang punya anak ya kan. Ketimbang lu pusing marah-marah mulu anak lu kebanyakan main HP, cek nih Instagramnya TGR Media terus cek mainan-mainan ini. Lu juga bisa ikut main lagi ya. Bisa banget. Nongkrong sama bapak-bapak komplek main gundu kan seru. Nah, waduh ya. Iya kan? Iya, banyak idenya nih keren Lu nih. kan catur mulu. Nggak dinamis ganti. kalau gundu kan bisa Iya. tuh kita pakai tanah kapling yang masih kosong. Us. Main benteng. Kemarin komplek gua 17-an itu ada lomba benteng sama galasin. Wih, keren. Itu emang temanya kita supaya anak-anak inget lagi sama permainan tradisional. Iya, apalagi kalau dicontohin besok nanya lagi tuh gimana mainnya masih gitu. Iya. Kita contohin kan. Bapak-bapaknya nyontoin ngos-ngosan. Iya. Nggak apa-apa, yang penting udah dicoba. Perutnya udah berbuncit semua. Larinya udah kagak ada yang kenceng. Suruh nyontoin. Pokoknya begini ya deh. Jadi bapaknya begini. Contoin pak. Iya. Bapak gak kuat. Ya jadi pelatih aja. Kan mesti lari sono Iya, sini iya, kan, iya. main benteng segala macam nih. Nah, Mbak Nina kalau ada kesempatan untuk ngomong langsung ke anak-anak Jakarta nih, apa pesan yang paling pengen disampaikan tentang permainan tradisional dan pentingnya main bareng di dunia nyata bukan cuma di layar? Jadi kalau misalnya main gadget itu cari temen, nah sebenarnya teman-teman kalian itu banyak gitu, nggak cuma yang ada di gadget, bahkan bisa seru karena ketemu secara langsung. Jangan sampai masa kecil anak-anak nggak ngerasa ini permainan-permainan Betawi yang seru-seru banget gitu ya, caca gulali, cuma modal batu main sambil nyanyi-nyanyi sama teman-teman, Cici Putri, Wak Wak Gung, itu sayang banget untuk dilewatkan. Jadi ya
Jangan bilang nggak mau dulu, jangan bilang nggak seru, cobain dulu gitu. Ajak teman-temannya main, itu pasti bisa jadi momen yang seru bareng sama teman-teman. Harus dicoba. Lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Kumpulin teman sebanyak-banyaknya, ajak main permainan tradisional ya. Kalau bingung langsung aja cek Instagramnya TGR Campaign. Makasih banget Mbak Nina. Makasih banyak. Masih banget nih asli nih, bener-bener nih selain nostalgic masa kecil kita dulu, gue jadi sebagai orang tua jadi punya istilahnya rencana nih supaya anak gue nggak ketergantungan gadget. Kita perkenalkan lagi ke permainan-permainan tradisional. Thank you ya, sukses terus ya untuk TGR Campaign. Semoga makin banyak anak Indonesia yang mau nyobain permainan tradisional dan akhirnya suka dan terus Amin. melestarikan permainan tradisional. Oke, Sobat Budaya, kalau dipikir-pikir nih permainan tradisional itu kayak jendela kecil yang ngasih kita pandangan luas tentang siapa kita sebenarnya. Dari cara anak-anak tertawa, ngalah, atau kerjasama, kita bisa lihat nilai-nilai yang bikin masyarakat Betawi dan Indonesia kuat sampai sekarang. Nah, gerakan seperti TGR Campaign bukan cuma ngajak anak main, tapi juga ngajak kita semua buat ingat bahwa budaya hidup bukan karena dihafalin, tapi karena terus dijalanin. Jadi yuk, jangan biarin permainan tradisional cuma jadi cerita, tapi jadikan bagian dari kehidupan kita lagi. Seru banget tadi obrolan kita bareng Mbak Nina dari TGR Campaign. Kadang kita lupa nih ya, kalau permainan tradisional itu bukan cuma soal nostalgia, tapi soal cara kita membangun karakter, kebersamaan, dan juga rasa punya terhadap budaya sendiri. Makasih banyak buat TGR Campaign. Makasih. Sukses terus proyek kedepannya. Nanti ditunggu kolaborasinya ya sama gue ya. Asik. Kita harus dukung terus nih gerakan yang kayak begini, gerakan yang TGR Campaign lakukan ya, Sobat Budaya. Ajak anak, keponakan, atau bahkan tetangga buat main lagi di luar. Karena kadang cara paling sederhana buat bahagia ya cukup main bareng. Tanpa sinyal, tanpa gadget, tanpa natap layar, tapi tetap penuh makna. Jangan lupa Sobat Budaya untuk terus dukung podcast Budaya dengan cara like, subscribe, dan juga tinggalkan komentar tentang ide budaya apa yang ingin kamu dengar di episode berikutnya. Follow juga akun Instagram Dinas Kebudayaan DKI Jakarta di @disbudDKI. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.